Teman-teman, tanggal 23 Mei kemarin, seorang menteri di dalam kabinet Merah Putih menyatakan kepada pers bahwa kita harus menghentikan perdebatan yang tidak produktif ini. Ucapan itu dinyatakan oleh Bahlil Lahadalia kepada Roy Suryo CS. Mengapa? Kata Bahlil, perdebatan mengenai ijazah asli atau palsu Jokowi ini benar-benar menghabiskan waktu, tidak produktif. Dan Bareskrim Mabes Polri, kata dia, itu sudah menyatakan atau menyimpulkan bahwa ijazah Joko Widodo itu sudah identik dengan yang lain dan sudah dinyatakan bahwa itu asli. Pertanyaan saya, di dunia ini adakah sebuah lembaga Bareskrim atau reserse itu kemudian menyatakan sebuah ijazah itu asli atau tidak asli? Kemudian kita juga bertanya, kalau memang yang namanya Joko Widodo atau Bahlil Lahadalia itu benar-benar sangat produktif, harusnya mereka-mereka itu juga tidak kemudian membuat persoalan di negeri ini. Saya beri contoh, Joko Widodo diduga melakukan pemalsuan atas ijazah dia, baik yang pada tingkatan SMA maupun pada tingkatan sarjana. Dan ini sudah ditulis oleh seorang wartawan senior yang menulis mengenai Jokowi undercover. Jadi yang namanya Bambang Trimulyono itu menulis bagaimana Jokowi itu melakukan manipulasi terhadap jati diri dia. Dan anehnya, dia malah bukunya tidak boleh disebarluaskan, dia dipanggil oleh polisi, dia diadili, dan kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Pertanyaan saya, apakah kemudian ada suatu hukuman terhadap seorang yang menulis mengenai kebenaran? Dalam kaitannya dengan Bahlil Lahadalia, kalau dia proses mendapatkan doktornya dari Universitas Indonesia, itu berjalan secara baik, seperti ketika saya ambil doktor di Griffith University di Australia, itu pastinya tidak akan menimbulkan suatu hal-hal yang sangat menyulitkan Universitas Indonesia. Saya beri contoh, Dewan Guru Besar Universitas Indonesia tidak perlu membuat satu ulasan yang begitu tegas mengenai hasil doktor dari Bahlil Lahadalia. Universitas Indonesia, khususnya Dewan Guru Besar, tidak mungkin memberikan sanksi yang begitu berat kepada mereka-mereka yang menjadi pembimbing, yang menjadi orang nomor satu bimbingan, ataupun orang nomor dua bimbingan, atau promotor dan juga co-promotor, akibat dari perbuatan mereka yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai akademik. Dan kita juga tidak tahu apakah kemudian kasus Dr. Bahlil Lahadalia ini sudah selesai atau belum, ya. Karena dulu untuk mengejar titel doktor, makanya itu proses ambil doktor Bahlil di UI dipercepat, sehingga kemudian ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan masa yang diberikan kepada seorang promovendus ataupun kandidat doktor. Dan apakah kemudian Bahlil juga misalnya memberikan suatu perintah-perintah yang tegas kepada para peneliti atau pengumpul data, ataukah jangan-jangan dia sendiri tidak tahu apa isi dari disertasi doktor dia, dan kemudian juga apa saja yang dikumpulkan oleh para pencari data atau pencari informasi, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kita tahu kalau misalnya Bahlil itu prosesnya baik, tentunya apa yang dihasilkan itu adalah suatu hal yang baik pula. Apa yang dihasilkan oleh para baik itu promotor ataupun co-promotor itu juga tidak akan menimbulkan persoalan akademik, persoalan apa yang disebut dengan moral di dalam proses pengambilan Dr. Bahlil di Universitas Indonesia. Demikian juga, ya, kalau kemudian orang-orang atau pejabat-pejabat baik yang sekarang masih menjabat ataupun yang sudah tidak lagi menjabat di kabinet Jokowi atau di kabinetnya Prabowo, itu pasang badan untuk hal yang buat saya sangat tidak produktif, ya, yaitu palsu ataupun tidak palsunya itu ijazah Jokowi. Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045, yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, menarik sekali ya, kalau kita membahas soal Bahlil ya, ini ketua Golkar, ketua umum Golkar ya, Menteri SDM, dan dulu di era pemerintahan Jokowi, beliau ini Menteri Investasi. Dan sekarang di era pemerintahan Presiden Prabowo, Menteri SDM. Ya, dari investasi ke beda posisi, bisa seperti itu ya. Seperti Budiari misalnya, Menkominfo ke Menkop, ya, Menteri Koperasi.
di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kok bisa gitu ya? Istilahnya tetap sama-sama menteri, tapi kok beda kerjaan ini? Gitu ya. Agak lain ya. Emang udah terjamin bahwa kompetensinya di sana atau memang kapasitasnya di bidang itu? Kok bisa-bisanya dari Menkominfo ke Menteri Koperasi, dari Menteri Investasi ke ESDM. Dan berbicara soal Bahlil, Bahlil ini kan gelar S3 doktornya kan dibatalkan ya. Jadi orang sangkut pautkan juga soal isu tuduhan ijazah palsu presiden ke-7 kita. Ya. Tapi ya it's okay lah teman-teman ya. Saya rasa ya saya nggak terlalu panjang lebar ke sana. Tadi Prof Ikrar juga sudah banyak sekali menyampaikan. Dan terkait soal Pak Bahlil ya. Jadi beliau ini sering sekali saya melihat komentar-komentar netizen kita negatif kepada Bahlil. Dan sering sekali saya baca berbagai pendapat komentar teman-teman kita, tentu masyarakat Indonesia dalam hal ini, agar Bahlil diganti saja, direshuffle dari menteri, dicopot. Saya nggak tahu atas dasar apa, katanya nggak bisa kerja, katanya menteri terlalu arogan, kemudian orang-orangnya Jokowi masih loyal kepada Jokowi, dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan Bahlil ini licin atau macam-macam ya. Tapi ya itu penilaian kita berbeda-beda teman-teman, tentu ya sebagai pejabat publik ya tentu masyarakat punya penilaian-penilaian masing-masing lah kepada pejabat-pejabat kita ini. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang berpendapat baik, ada yang berpendapat yang bersifat mengkritik dan lain sebagainya. Jadi ya berbeda pendapat itu kan sah-sah saja, dan itu hal yang lumrah dan itu sudah biasa. Apakah memang nanti Bahlil bisa dipecat, bisa diganti? Rasa-rasanya tidak mungkin. Karena kenapa? Karena Bahlil adalah ketua umum Partai Golkar, salah satu partai besar yang mendukung pemerintahan ini, dan partai pengusung Gibran wakil presiden Republik Indonesia yang mendampingi presiden kita Prabowo Subianto. Tapi kalau memang nggak bisa kerja ya ngapain juga. Kan begitu. Ini bukan perihal partai, bukan perihal ketum partai misalnya, tapi ini soal bagaimana bisa bekerja untuk memajukan bangsa dan negara. Tapi ya mungkin kenapa Presiden Prabowo pakai Bahlil, karena Bahlil dianggap mampu, Pak Bahlil dianggap bisa untuk mengemban tugasnya sebagai menteri. Ya seperti itu kurang lebihnya ya. Oke lah, saya nggak terlalu jauh lah panjang lebar ke sana, nanti kita melebar kemana-mana. Tapi di sini saya coba mengulas ya bagaimana pendapat teman-teman kita tentu dalam hal ini soal Bahlil ya. Lah, Bahlil kok dianggap, mulut Bahlil itu duburku ya, otak Bahlil itu taiko katanya. Ini manusia-manusia komentar gak ada akhlak juga deh. Tapi inilah kekacauan di Indonesia gitu ya. Pejabat, pemimpin sekalipun kadang-kadang dicakap kotori gitu ya. Dibilang inilah, dibilang pelangap pelongo lah, dibilang lah, macam-macam ya. Inilah Indonesia, negara yang berdemokrasi, diberikan kebebasan tapi terlalu bebas dalam menyampaikan pendapat dan suara itu. Tapi ya geram juga sih sebagai rakyat Indonesia, kita melihat pejabat-pejabat kita misalnya hanya janji aja. Tapi janjinya paling 1-2 yang terbukti ya. Di dunia 95% orang penuh kebohongan. Ini saya sepakat juga nih ya. Kalau nggak bohong, kali-kali kita nggak makan ya. Cek juga ijazah Bahlil, siapa tahu bodong juga, dasar penjilat penguasa. Bahlil ijazahnya abal-abal, gak usah banyak ngomong, lebih baik banyak ngaca biar sadar siapa dirinya. Penjilat, gak punya malu. Usut tuntas kasus ijazah Jokowi agar tidak jadi presiden buruk di masa mendatang.
Usut tuntas ijazah Jokowi, bravo Prof Ikran. Ini soal ijazah palsu juga. Polemik tuduhan ijazah palsu ya. Saya nggak tahu sebetulnya asli, palsu gitu ya. Tapi realita hari ini yang saya lihat belum belum apa namanya? Belum saya lihat ya dikeluarkan ijazah asli yang konon katanya dimiliki atau dipegang oleh presiden ke-7 tersebut, yakni Pak Jokowi. Rasa-rasanya sebagai seorang negarawan, sebagai pernah menjabat sebagai presiden 10 tahun, harusnya beliau legowo menunjukkan keaslian ijazah tersebut kalau rakyatnya meminta gitu ya. Tapi kenapa dibuat berbelit-belit, bertele-tele dan dibikin ribet dan sampai masuk proses ke ranah hukum? Dan sebetulnya by logika berpikir, menurut pandangan hemat saya, tunjukkan saja. Sudah clear, nggak perlu bayar lawyer, nggak perlu klarifikasi sana sini, nggak perlu ngadapin ini itu, nggak perlu sidang ini itu. Tunjukkan selembar kertas itu, udah semuanya sudah kelar. Nggak gaduh, nggak ribut-ribut ya. Tapi ya itu tadi, manusia kita nggak tahu bagaimana pikirannya. Jadi semakin kuat dugaan, semakin kuat tuduhan, semakin kuat kemungkinan-kemungkinan ini, karena Pak Jokowi sampai saat ini belum bersedia untuk menunjukkan ijazah asli yang katanya dia miliki dan dipegang saat ini. Kenapa nggak ditunjukkan? Jangan-jangan benar palsu, makanya takut. Nah, itu tuh biasanya tuh yang saya dengar ucapan-ucapan dari masyarakat Indonesia ya. Kemudian muka badak tuh si Bahlul, didikan Mukidi, dokter abal-abal yang batal. Seharusnya seseorang, terutama pejabat publik, kalau mengemukakan pernyataan di media dapat memberikan pencerahan atau sesuai akal sehat. Dasar Bahlil, si tukang penjilat, pantas aja dia bela Mulyono, dia juga dokter palsu. Bahlil bin Bahlul, orang dungu, idiot yang cuma bisa menjilat pantat Raja Kodok, penipu koruptor nomor 1 di dunia. Secepatnya adili dan penjarakan sampai membusuk. Bahlil diaminin, udah Pak abaikan aja, buang-buang energi aja ladinin orang ini. Si Bahlul juga bagian dari Mulyono. Bahlul adalah satu-satunya mahasiswa di dunia yang mendapat gelar doktor pending ya. Jadi nggak jadi, dibatalkan ya. Itu Bahlil Lahaladia ya. Oke, yang terakhir, Jokowi mengacak-acak UGM. Bahlil jadi orang ternakan Jokowi mau mengacak-acak UI. Titelnya Bahlil itu instan, nggak usah capek bikin skripsi, sidang tesis. Yang penting ada uang, dapat saweran dari Raja Jawa. Aneh juga sih, orang biasa bawa angkot jadi timer angkot, tiba-tiba menjadi menteri, cuma jadi penjilat Jokowi. Kalau sampai itu asli, kalau seandainya beneran palsu ijazah tersebut, ini sangat mencederai pendidikan kita, ya, sangat mencederai dunia pendidikan, ya. Kalau sempat itu asli, kalau palsu, kalau benar palsu, apalagi ada jual beli ijazah, ini gawat banget ini, ya. Ini harus benar-benar dituntaskan. Jangan sampai kejadian ini terjadi lagi di hal-hal selanjutnya. Mungkin itu saja lah teman-teman ya. Barangkali teman-teman punya pendapat lain, boleh silahkan sampaikan di komentar ini. Itu saja dari saya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.